Matius 16 ayat yang kelima. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ayat yang keenam, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata pada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Itu ayat yang 7. Ayat yang ke-8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ayat yang ke-10, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang dan berapa baku kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat yang ke-12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ya, shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Pelita Kakiku. Ayat yang berusaha kita baca adalah tentang percakapan Yesus terhadap murid-muridnya. Pada waktu itu mereka berangkat ke suatu tempat dan dikatakan dalam firman Tuhan, setelah mereka menyeberang danau, mereka lupa tidak membawa roti. Kemudian Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Murid-muridnya berpikir yang Yesus maksudkan adalah tentang ragi roti, gitu ya. Sehingga Yesus menegur, kamu lupa dengan 5 roti dan kemudian untuk 5.000 orang, 7 roti dengan 4.000 orang, gitu. Sampai akhirnya muridnya mengerti bahwa yang Yesus maksudkan itu sama sekali bukan ragi roti, melainkan ajaran orang Farisi dan orang Saduki, gitu. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai apa itu ragi orang Farisi dan orang Saduki, sehingga Yesus perlu memperingatkan umat Tuhan, Yesus perlu memperingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini yang kita bahas sekarang. Nah, orang Farisi dan Saduki ini saya akan jelaskan sedikit. Pertama tentang orang Saduki. Orang Saduki itu termasuk golongan bangsawan. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh agama, tetapi mereka punya golongan yang lebih tinggi. Mereka termasuk golongan bangsawan. Dan biasanya mereka sangat berkorelasi dengan Romawi. Jadi mereka orang-orang terpandang, mereka golongan bangsawan, gitu ya. Yang kedua, orang Saduki sangat memegang firman Tuhan yang tertulis, khususnya kitab Musa, gitu. Jadi mereka memegang teguh kitab Musa, sehingga bait suci atau tabernakel atau bait suci pada waktu itu menjadi sentral aktivitas mereka. Buat orang Saduki tidak ada aktivitas rohani selain di bait suci, karena mereka memegang teguh kitab Musa. Itu dua tentang tentang orang Saduki. Yang ketiga, orang Saduki tidak percaya dengan hal-hal spiritual seperti kebangkitan, seperti malaikat, seperti kehidupan setelah kematian. Orang Saduki tidak percaya dengan hal-hal spiritual, gitu ya. Dan yang keempat, orang Saduki pada prinsipnya mereka tidak mereka lebih peduli terhadap politik ketimbang agama. Jadi orang Saduki itu mereka tidak peduli dengan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi pada saat Yesus mulai ngomong-ngomong soal kerajaan surga, pada saat Yesus mulai bicara soal apa sih dia akan memerintah, baru orang Saduki merasa terusik. Jadi dia lebih berhubungan dengan politik, dia lebih peduli dengan politik ketimbang dengan agama, gitu ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan orang Farisi, gitu ya. Orang Farisi, kalau orang Saduki tadi adalah golongan bangsawan, kebalikannya orang Farisi adalah golongan menengah yang lebih banyak berpengaruh pada masyarakat. Orang Saduki golongan bangsawan tertentu yang berkorelasi dengan Romawi, sementara orang Farisi itu adalah orang-orang golongan menengah yang ada di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Mereka tokoh agama dari golongan menengah, gitu ya. Terus kalau orang Saduki mereka yang memegang teguh kitab Musa, orang Farisi melakukan hal itu juga, tetapi ada satu yang berbeda, yaitu orang Farisi dia juga memegang hukum-hukum kehidupan kemasyarakatan sehari-hari. Jadi dia selain memegang aturan hukum Musa, tapi dia juga memegang aturan kehidupan sehari-hari dalam kemasyarakatan, gitu ya. Sehingga banyak aturan tata cara yang orang Farisi sangat kaku menerapkannya, gitu ya. Dan yang ketiga, kalau orang Saduki tidak percaya hal spiritual, orang Farisi percaya. Orang Farisi itu percaya tentang kebangkitan, orang Farisi percaya tentang malaikat, orang Farisi percaya tentang kehidupan setelah kematian. Hal-hal spiritual orang Farisi percaya, gitu. Dan yang keempat, kebalikan dari orang Saduki, orang Farisi itu lebih peduli pada agama ketimbang pada politik. Orang Farisi lebih mementingkan ajaran yang Yesus ajarkan apabila itu bertentangan, gitu ya, ketimbang semata-mata politik. Nah, ini 4 hal perbedaan antara Saduki dan Farisi, gitu. Dan Yesus menegur murid Tuhan pada waktu itu, murid-muridnya untuk hati-hati dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki.
Tetapi dua hal ini, perbedaan ini antara Saduki dan Farisi, pada prinsipnya mereka sama-sama menggunakan agama, menggunakan posisi mereka di masyarakat, agama untuk memberikan pengaruh, untuk mereka mendapat jabatan, mereka mendapat kehormatan, dan mereka mendapat popularitas, gitu. Jadi baik Saduki maupun Farisi itu mereka memanipulasi agama, memanipulasi pengetahuan firman Tuhan atau kedudukan agama mereka, aktivitas agama mereka untuk mendapatkan pengaruh, popularitas, dan pujian, gitu. Dan juga untuk memperoleh jabatan di mata masyarakat. Mereka sama-sama memanipulasi itu. Gitu. Dan Yesus menegur umat Tuhan, menegur murid-muridnya untuk hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Gitu. Ada banyak hal yang Yesus tegur kepada orang Farisi khususnya dan kepada orang Saduki juga, gitu. Tapi di sini saya akan kelompokkan menjadi 3 hal penting yang kita harus berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yang pertama adalah dalam hal kemunafikan, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 23 ayat 2-3 dikatakan seperti ini. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bagi orang Farisi yang pertama adalah kemunafikan. Mereka menyampaikan sesuatu yang baik, mereka mengajarkan sesuatu tetapi mereka sendiri tidak melakukan itu. Gitu. Sampai Yesus bilang, turutilah ajaran dan nasihat orang Farisi, tetapi jangan ikuti teladan mereka, jangan ikuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, ini yang pertama yang kita harus berhati-hati, saudaraku. Gitu. Kemunafikan ini sesuatu hal yang berbahaya. Karena dalam firman Tuhan bilang, baiklah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu seperti orang yang berkaca pada sebuah cermin dan kemudian dia lupa dengan dirinya sendiri. Dan dalam firman Tuhan dikata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu. Justru perbuatan itu yang menunjukkan seberapa jauh kita membiarkan firman Tuhan itu hidup. Kalau kita tidak melakukannya, tidak menjadikan bagian kehidupan kita, maka itu hanya menjadi teori, dan itu adalah satu bentuk kemunafikan. Dan firman Tuhan katakan mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Gitu. Dalam Matius 23 yang tadi di bawahnya ayat 25 sampai dengan 28. Di Matius 23 ini ada orang bilang itu dengan istilah 8 kata celaka. Gitu ya, karena di sana Yesus ngomong berkali-kali celakalah orang Farisi, celaka itu ada 8 kata celaka di sana. Gitu ya. Dalam Matius 23 di bawahnya ayat 25 sampai dengan 28, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Gitu. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar, kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah, mereka lebih mementingkan hal-hal yang nampak di luar, tetapi mereka tidak memperbaiki diri mereka dari dalam. Mereka bersikap rohani di depan orang, tetapi sebenarnya dalam hatinya mereka penuh dengan kedengkian, penuh dengan kedurjanaan, kata firman Tuhan. Dan itu adalah satu bentuk kemunafikan. Dan ini yang Yesus tegur pertama kali buat murid-muridnya, sehingga murid-muridnya berhati-hati. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Yang pertama adalah kemunafikan. Kadang-kala kita dengan sangat rohani menampilkan diri kita di gereja, tetapi begitu keluar dari gereja semuanya berubah. Kita kembali dengan pemikiran yang lama, kita kembali dengan perilaku yang lama, kita kembali dengan dosa, dan itu bahaya. Dan itu kata firman Tuhan, kita harus hati-hati. Gitu. Bukan cuma kita menyampaikan firman Tuhan, bukan cuma kita bersikap rohani, tetapi kita melakukannya juga, menjadikan itu menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah, karena kerajaan surga itu seperti ragi roti, kata firman Tuhan. Itu sesuatu yang mengubah dari dalam, sesuatu yang mengubah seseorang dari dalam. Gitu. Dan kemunafikan ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Orang Farisi mementingkan hal-hal yang nampak di luar, tetapi dalamnya seperti kuburan yang penuh dengan tulang belulang. Gitu ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5, Paulus memperingatkan Timotius juga seperti ini. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Nampak di luar, mereka sangat rohani. Nampak di luar, mereka melakukan semua tata cara aturan agama mereka. Itu hanya mereka lakukan secara lahiriah. Tetapi pada hakikatnya,
Mereka memungkiri kekuatannya. Itu orang-orang yang muncul di akhir zaman. Mereka melakukan secara lahiriah kewajiban mereka, tapi hakikat di dalam mereka memungkiri kekuatannya. Dan Paulus bilang pada Timotius, jauhilah mereka itu. Nah, ini lagi roti yang ini lagi yang pertama dari Farisi dan Saduki, yaitu kemunafikan. Mari kita menjaga diri kita. Kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak cuma mencari pujian, kita tidak cuma menampilkan diri kita di depan orang lain sebagai sesuatu yang rohani, tidak. Tapi kita belajar membiarkan firman Tuhan hidup menjadi bagian kehidupan kita, membiarkan kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengubah kita dari dalam. Begitu. Itu hal yang pertama tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Yang kedua yang saya tulis di sini adalah mereka merasa dirinya superior. Mereka merasa dirinya lebih dari yang lain, gitu. Dan akibatnya pada saat mereka merasa lebih dari yang lain, maka mereka bertindak menjadi hakim atas orang lain. Mereka mengejat orang lain sebagai sesuatu yang benar atau salah. Karena mereka merasa superior, karena mereka merasa lebih dari yang lain, maka mereka menghakimi orang lain, gitu. Dan hal yang kedua, karena mereka merasa superior dan lebih dari yang lain, maka pada diri mereka tidak ada hati untuk diajar dan belajar. Ini hal yang kedua tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Yang pertama kemunafikan, yang kedua mereka merasa superior. Mereka merasa lebih dari yang lain, mereka merasa lebih rohani, mereka merasa lebih mengenal Tuhan. Gitu. Akibat itu mereka akan menghakimi orang lain, dan yang kedua mereka tidak punya hati untuk belajar dan diajar. Gitu. Ini hal yang kedua Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Gitu ya. Dalam Matius 7 ayat 1-5 firman Tuhan katakan seperti, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Lanjutannya, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Gitu. Ini yang kedua yang terjadi pada ragi orang Farisi dan Saduki, yaitu merasa diri superior. Dan ini juga kalau kita lihat, kita juga harus berjaga-jaga, karena banyak gereja Tuhan, banyak umat Tuhan, banyak hamba Tuhan yang merasa diri lebih, yang merasa diri bahwa saya lebih mengenal Tuhan, yang merasa diri bahwa saya lebih mengetahui tentang Tuhan, saya orang yang lebih dipakai Tuhan, gitu. Dan merasa diri superior itu tadi saya bilang mengakibatkan menghakimi orang lain. Akibat dari merasa diri superior, kita akan menghakimi orang lain, menganggap orang lain kurang rohani, menganggap orang lain kurang mengenal Tuhan, menganggap orang lain kurang bertumbuh, gitu. Dan hal yang kedua, kalau kita merasa superior, hal yang kedua adalah kita menjadi tidak bisa diajar, kita menjadi mengeraskan hati. Kita merasa bahwa kita tahu, kita merasa bahwa kita tidak bisa lagi untuk belajar dan diajar karena kita merasa lebih dari orang lain. Ini hal yang kedua Yesus tekankan untuk murid-muridnya berhati-hati. Dan tadi kata firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengeluarkan selumbar dari mata teman kita, dari mata saudara kita, sedangkan balok di depan mata kita tidak kita keluarkan. Dan itu yang Yesus tegur kepada orang Farisi, gitu ya. Dalam Roma 11 ayat 25, Paulus bilang seperti ini, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Paulus menekankan jangan menganggap diri kita pandai. Gitu. Saya pernah buat quote tentang orang bodoh dan orang pandai. Di sana saya bilang pandai atau bodoh itu bukan semata-mata soal IQ, tapi pandai atau bodoh itu soal sikap hati. Bagaimana seseorang memberi diri untuk belajar, bagaimana seorang menyadari bahwa masih banyak hal yang dia belum mengerti, bahwa masih banyak hal yang dia harus belajari, gitu. Dan itu adalah satu sikap hati. Pandai atau bodoh bukan soal IQ atau pengetahuan, tapi sikap hati seseorang untuk memberi diri belajar dan diajar, gitu. Dan ini adalah hal yang kedua tentang ragi orang Farisi. Mereka merasa superior, mereka tidak bisa belajar, dan mereka menghakimi orang lain, gitu. Dalam Yakobus 3 ayat 13 firman Tuhan katakan seperti ini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Firman Tuhan banyak ngomong masalah kelemah lembutan. Kata lemah lembut dalam bahasa Inggris itu ditulis meekness. Artinya sesuatu hal yang membuat orang itu mau belajar, mau diajar.
Kelemah lembutan bukan berarti orang bergerak dengan gemulai, terus dia melakukan sesuatu dengan kata-kata yang mendayu-dayu. Lemah lembut bukan itu. Tapi lemah lembut adalah sifat yang membuat orang tidak mengeraskan hati dan mau belajar. Dan hikmat itu datang dari kelemah lembutan. Gitu. Kalau kita menutup diri kita untuk belajar, kita merasa superior dan lebih dari orang lain. Tanpa kita sadar, kelemah lembutan itu hilang dalam diri kita. Karena lemah lembut itu adalah sifat yang mau belajar dan diajar. Gitu. Dan kalau kita tahu dalam firman Tuhan, kasih itu lemah lembut. Kalau kita punya kasih, maka kita membuka diri untuk belajar. Dan Musa adalah salah seorang yang lemah lembut. Gitu. Dia membuka diri untuk belajar dan diajar. Itu kelemah lembutan. Gitu ya. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan seperti itu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak ini, dan terimalah dengan lembah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kita harus belajar menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Maksudnya adalah kita membuka diri kita membuka hati kita dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kita tidak mengeraskan hati. Dan kalau orang yang merasa superior, dia tidak bisa diajar, hatinya tidak bisa lemah lembut. Ini hal yang kedua yang Yesus tekankan mengenai ragi orang Farisi dan Saduki. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yang pertama adalah kemunafikan, dan yang kedua merasa diri superior, merasa diri lebih dari yang lain. Dan itu mengakibatkan mereka menghakimi orang lain, dan mereka tidak bisa diajar dan belajar. Hal yang ketiga yang saya catat di sini adalah salah satu ciri khas orang Farisi dan Saduki adalah mereka suka mendapat pujian atau mereka ingin dikagumi. Tadi saya sudah bilang salah satu kemunafikan adalah mereka mementingkan hal yang lahiriah. Mereka mementingkan hal-hal yang nampak di luar, dan itu didasari dengan motivasi mereka ingin dipuji, mereka ingin dikagumi, gitu, untuk mereka mendapatkan superioritas di sana. Gitu. Jadi tiga hal ini sangat berhubungan. Kemunafikan, rasa ingin superioritas, dan rasa ingin dikagumi. Dan yang ketiga adalah rasa ingin dikagumi atau ingin dipuji oleh orang lain. Ini masalah yang seringkali juga dialami oleh gereja Tuhan. Tidak jarang hamba-hamba Tuhan, dia mencoba menampilkan dirinya sebagai satu pribadi yang saya dipakai Tuhan. Saya adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan memakai saya buat banyak perkara. Tuhan memakai saya untuk melakukan banyak perkara dahsyat. Tanpa dia sadari, dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang ingin mendapat pujian. Gitu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius 23 lagi ayat 5-7, semua yang mereka lakukan, sebuah pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Semata-mata yang mereka lakukan dengan satu tujuan supaya mereka dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka mementingkan hal-hal yang lahiriah di luar. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini masalah yang ketiga yang dialami oleh Farisi dan Saduki, yang Yesus katakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sebentar, saudara-saudara botol lewat. Oke, yang ketiga adalah yang tadi, mereka ingin dikagumi, mereka ingin dipuji. Dan Yesus katakan seperti itu tadi, di tempat pertemuan mereka suka duduk di depan. Bukan berarti kita nggak boleh duduk di depan ya, tapi maksudnya motivasinya adalah semata-mata mencari pujian. Mereka memakai baju yang panjang-panjang, mereka mementingkan hal-hal seperti itu. Dalam Matius 6 ayat yang ke-1 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Yesus juga bilang pada murid-muridnya, jangan melakukan semua untuk dilihat orang. Dan inilah lagi orang Farisi dan Saduki yang ketiga. Mereka melakukan semuanya untuk dilihat orang, supaya mereka mendapat pujian, supaya mereka menunjukkan bahwa mereka lebih dari yang lain. Dan itu semua menimbulkan suatu kemunafikan. Mereka menutupi sesuatu yang sebenarnya di luarnya tampak bersih, di luarnya tampak tersusun seperti pinggan yang bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan rampasan. Gitu. Dan hal yang ini adalah sesuatu yang kita harus hati-hati, karena dalam firman Tuhan tadi katakan waspadalah. Ini sesuatu yang bisa kita alami tanpa kita sadari. Seperti yang saya jelaskan tentang hal kerajaan surga, seperti ragi itu prinsipnya sesuatu yang bekerja dari dalam sedikit demi sedikit. Gitu. Sesuatu yang bekerja secara tanpa kita sadari sedikit demi sedikit. Dan kalau kita membiarkan kerajaan surga tumbuh, itu juga seperti ragi yang mengubah kita dari dalam, membuat kita menjadi lebih baik. Gitu. Dan orang Farisi pun itu menjadi seperti ragi Farisi dan Saduki. Itu tanpa sadar mempengaruhi kita dari dalam. Tanpa sadar timbul rasa kesombongan di sana. Tanpa sadar kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih dari yang lain.
tanpa sadar kita ingin mendapat pujian, ingin mendapat kekaguman dari orang. Gitu. Dalam Lukas 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, ini yang kita harus ingat, saudaraku, bahwa Allah membenci apa yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Gitu. Dan orang Farisi melakukan semuanya semata-mata mereka supaya dikagumi dan dilihat orang. Ini hal yang ketiga tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Gitu. Dalam Amsal 25 ayat 27 dikatakan seperti ini. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Gitu. Kita harus hati-hati untuk memuji orang. Kita harus hati-hati untuk mengungkapkan kata-kata pujian bagi orang. Gitu. Karena memang banyak orang yang menyadari bahwa pujian itu bisa sesuatu yang menjerumuskan, bisa sesuatu yang membuat orang menjadi tinggi hati. Tetapi tanpa sadar, orang itu juga suka dengan dipuji. Orang itu sekarang kan membutuhkan pujian, dianggapnya pujian menjadi sesuatu yang memotivasi dia. Gitu. Tetapi dalam firman Tuhan kita harus hati-hati. Gitu. Kita boleh menghormati pemimpin gereja kita harus menghormati gembala sidang kita, tetapi hati-hati untuk memberikan satu pujian. Dan Amsal katakan, biarlah jarang kata-kata pujianmu. Karena pujian bisa membuat seseorang lupa diri. Pujian bisa membawa seseorang merasa dia ingin dikagumi, tanpa sadar menyeret dia ke sana. Gitu. Dan kita harus hati-hati melakukan itu. Gitu. Biarlah hanya nama Tuhan yang kita puji, hanya nama Tuhan yang kita tinggikan. Dalam Filipi 2 ayat ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ada pujian-pujian yang sia-sia yang tidak perlu kita ucapkan. Gitu. Puji-pujian sia-sia itu hanya pujian yang menjerumuskan seseorang. Hanya pujian yang membuat orang tanpa sadar akhirnya terjebak dalam rasa keinginan untuk dikagumi. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gitu. Ini hal yang ketiga yang kita harus berjaga-jaga. Dalam gereja Tuhan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang mulai menampilkan dirinya sebagai seorang yang saya mengenal Tuhan, sebagai seorang yang saya lebih dari yang lain, sebagai seorang yang saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan tanpa sadar dia terjebak dalam suatu keadaan di mana dia ingin dikagumi. Dan jemaat Tuhan, kita tetap harus menghormati pemimpin gereja kita harus menghormati gembala sidang kita, tapi mereka lebih butuh doa kita. Mereka lebih butuh dukungan kita ketimbang kata-kata pujian. Hati-hati, kata-kata pujian itu bisa menjerumuskan. Sebaliknya, kita juga tidak boleh membiarkan motivasi kita itu didasari dari pujian yang orang berikan. Ada orang memang betul dalam firman ada satu penelitian yang menganggap dari pujian yang diberikan itu bisa membuat orang lebih bersemangat. Pujian yang diberikan bisa memotivasi seseorang, itu memang betul. Tapi kita harus belajar meletakkan sumber motivasi kita, sumber semangat kita bukan dari pujian yang orang berikan. Gitu. Ya, karena pujian itu bisa menjerumuskan kita. Gitu. Biarlah kata-kata pujianmu, sedikit kata-kata pujianmu. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6, Paulus bilang seperti ini. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Itu yang Paulus katakan. Dia tahu bahwa dia tidak butuh pujian dari manusia. Dia tidak mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Sekalipun kami bisa dapat pujian, tetapi kita tidak mencari pujian, kata Paulus. Dalam Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Lanjutannya, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi jelas, saudaraku, itu tiga hal yang perlu kita perhatikan tentang ragi orang Farisi. Yang pertama, kemunafikan. Yang kedua, rasa superioritas, rasa ingin lebih dari orang lain yang membuat dia akhirnya menghakimi orang lain dan membuat akhirnya juga dia tidak bisa belajar dan diajar. Dan yang ketiga adalah keinginan untuk mendapat pujian. Mari jaga hati kita dari ragi orang Farisi dan Saduki. Apapun keadaan kita, bagaimana posisi kita, ingat bahwa kita adalah umat yang Tuhan tebus dengan segala kasih-Nya. Mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jaga hati kita agar tetap segala pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi segala pujian dan kehormatan itu hanya bagi nama Tuhan. Jelas, saudaraku, ini tiga hal yang perlu kita perhatikan. Dan Yesus katakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, yaitu tentang kemunafikan, rasa superioritas, dan keinginan untuk dikagumi dan dipuji.
Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara menjelang kedatangan Yesus yang dua kali. Tuhan Yesus memberkati.